Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, jumpa lagi dengan Bu Guru di sini di channel Bu Irah Belajar. Kali ini di pembelajaran 3 subtema 2 tema 4 kelas 6 bersama Bu Siti Mahfiroh SPDI. Silakan kalian berdoa dulu di dalam hati kalian masing-masing ya. Anak-anakku, silakan kalian cermati gambar di layar Android kalian. Ada gambar seorang anak yang sedang membaca. Ayo kita rajin membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Untuk pembelajaran 3 subtema 2 tema 4 kelas 6 ini, kalian bisa menyimak pada LKS kalian halaman 30 sampai dengan halaman 31. Pada halaman 30 ada gambar seperti yang guru sajikan. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Cermati gambar berikut ini dengan teliti. Lalu jawab pertanyaan berikutnya berdasarkan gambar. Kita akan bersama-sama mencoba untuk menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Untuk yang pertama, kita cermati dulu pertanyaannya, lalu nanti kita akan bersama-sama mencari tahu jawabannya. Yang ke-1, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Tuliskan ruangan yang boros listrik. Pada gambar ada beberapa ruangan manakah yang boros listrik? Lalu kita cermati satu demi satu ya. Di kamar tidur itu ada lampu belajar dan ada lampu yang ada di dekat tempat tidur ya. Kemudian di ruang kerja itu ada lampu dan juga ada komputer itu ya yang sedang dipakai. Di kamar mandi ada lampu ya, kemudian ada shower itu sepertinya. Bisa jadi shower, bisa jadi hair dryer ya. Kemudian di dapur ada lampu, ada blender, ada kulkas dan ada oven ya, sepertinya oven listrik. Kemudian di ruang keluarga ada televisi yang sedang menyala, ada tape recorder dan ada kipas angin serta ada lampu juga ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi? Ananda, ini bisa menjadi alternatif jawabannya ya. Energi listrik di era globalisasi adalah sebagai sumber energi beberapa peralatan elektronik yang canggih. Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Kalau kita cermati tadi ruangan yang boros listrik itu ruang tamu dan ruang tamu atau ruang keluarga tadi ya, dan juga dapur. Kemudian menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Tentu saja akan boros biaya operasional sekolahnya jika kita hidup boros listrik di sekolah.
Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik agar bisa menghemat biaya serta untuk keberlangsungan generasi penerus? Jawabannya ya, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik agar bisa menghemat biaya serta untuk keberlangsungan generasi penerus kita. Kemudian yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini jawabannya bisa bervariasi tergantung sikap hidup hemat listrik yang sudah kalian terapkan ya. Umpamanya ini bisa jadi alternatif mematikan lampu yang tidak digunakan, mematikan televisi yang sudah tidak ditonton, memilih menggunakan kipas angin daripada AC atau air conditioner. Selanjutnya anak-anakku, kalian bertugas untuk pada kolom ayo menulis halaman 31 LKS tema kalian bertugas untuk menyimak dengan teliti teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh guru. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Lalu Ananda tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram yang ada di halaman 31. Baik, guru akan membacanya per paragraf. Kita mulai dari paragraf 1 ya. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Silakan kalian tentukan informasi penting di paragraf 1 ya. Topik masalahnya apa? Topik masalahnya tidak usah panjang-panjang, 1 kalimat saja. Paragraf kedua. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Dampak pemborosan energi itu menyebabkan meningkatnya suhu bumi atau biasa disebut pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global.
Silakan kalian tentukan deret penjelasnya di paragraf 2 ya. Berarti Ananda tuh menjelaskan dampak pemborosan energi itu apa. Kemudian pemanasan global mengakibatkan apa gitu ya. Itu penjelasannya itu kurang lebih seperti itu. Silakan kalian tulis deret penjelasnya. Baik, Bu Guru anggap sudah ya. Kita ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga, simak. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Silakan Ananda tulis deret penjelas untuk paragraf 3. Paragraf 3 deret penjelasnya itu berarti cara-cara untuk menghindari pemanasan global ya, apa saja dijelaskan. Cara untuk menghindari pemanasan global. Oke, kita ke paragraf keempat atau paragraf terakhir, nanti merupakan simpulannya ya. Kita mulai paragraf 4. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya hemat energi akan menyelamatkan bumi kita secara nyata ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalian silahkan bekerja sama dengan orang tua kalian. Ananda diskusikan bersama orang tua tentang pentingnya melaksanakan sikap hidup hemat listrik. Siswa membuat rencana bersama orang tua untuk melakukannya setiap hari di rumah. Silakan Ananda diskusikan dengan orang tua ya. Mulai hari ini semua berusaha untuk hemat listrik. Oke, itu saja dari Bu Guru. Thank you so much buat yang udah like, share, and subscribe. Pastinya banyak kekurangan, Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.